Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan tugas proyek perangkat lunak, yaitu membahas tentang manajemen proyek perangkat lunak. Nama saya di sini Ikramul Abid, NPM 20312082, kelas IF 20DX. Apa itu MPPL? MPPL adalah disiplin yang fokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan dan pengembangan perangkat lunak. Ini mencakup beberapa aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek perangkat lunak dengan baik dan sukses. Mengapa MPPL itu penting? Yang pertama yaitu mengelola kompleksitas. Karena proyek perangkat lunak seringkali kompleks dengan banyak komponen yang berinteraksi. MPPL membantu mengatasi kompleksitas ini. Yang kedua yaitu ada pengendalian risiko. PPL membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kesuksesan proyek. Yang ketiga yaitu untuk penghematan waktu dan sumber daya. Dengan perencanaan yang baik, proyek dapat selesai lebih cepat dan dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Yang keempat, kualitas produk. MPPL membantu memastikan bahwa produk perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kelima yaitu kepuasan pelanggan. Proyek yang dikelola dengan baik cenderung memuaskan pelanggan. Selanjutnya, konsep dasar MPPL. Proyek perangkat lunak adalah upaya terorganisir yang memiliki tujuan jelas untuk mengembangkan perangkat lunak. Karakter, karakteristik proyek perangkat lunak meliputi ya, pertama yaitu batasan waktu dan anggaran. Yang kedua ada tujuan yang spesifik. Yang ketiga ada tim yang terdiri dari berbagai peran. Konsep proses manajemen proyek melibatkan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan yaitu menentukan tujuan proyek, jadwal, dan alokasi sumber daya. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan yaitu melaksanakan rencana proyek yang telah disusun. Yang ketiga ada proses pengawasan. Dalam hal ini memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi perubahan yang mungkin, dan mengendalikan risiko. Yang keempat itu ada penutupan. Dalam proses ini menyelesaikan proyek, mengevaluasi hasil, dan menyerahkan produk ke pemangku kepentingan. Faktor-faktor keberhasilan MPPL. Ada beberapa faktor dalam keberhasilan MPPL. Yang pertama yaitu pemilihan tim memiliki keterampilan yang sesuai. Yang kedua ada klarifikasi peran dan tanggung jawab terhadap anggota tim. Yang ketiga ada kolaborasi dan komunikasi yang efektif di antara anggota tim. Yang keempat ada perumusan tujuan yang jelas dan spesifik. Yang kelima ada penjadwalan yang realistis dan alokasi sumber daya yang tepat. Yang keenam ada manajemen risiko yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko. Metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi pengembangan perangkat lunak adalah pendekatan yang digunakan dan mengelola proyek perangkat lunak. Beberapa model pengembangan yang umum meliputi, yang pertama ada model waterfall, proses linear dengan tahapan yang terstruktur. Yang kedua ada model spiral, yaitu pendekatan berulang yang memungkinkan evaluasi dan perubahan. Yang ketiga ada metode agil, ini yaitu pendekatan adaptif dengan literasi kolaborasi. Peran agil dalam MPPL. Agil adalah pendekatan yang semakin populer dalam MPPL. Prinsip-prinsip agil mencakup yang pertama yaitu prioritaskan kebutuhan pelanggan, kerjasama dengan pelanggan dan tim, yang terakhir adaptasi dan perubahan. Metodologi agil seperti Scrum, Kanban, dan Extreme Programming memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip ini. Selanjutnya, alat dan teknologi MPPL. Ada beberapa perangkat lunak manajemen proyek yang tersedia. Yang pertama yaitu Microsoft Project, yang kedua ada Jira,
yang ketiga ada Trello. Dalam mengukur kualitas kode, ada beberapa perangkat lunak yang terlibat. Yang pertama itu teknik pengujian yang komprehensif, yang kedua ada penggunaan alat pengujian otomatis, yang ketiga ada evaluasi kepatuhan dengan standar pedoman. Ada beberapa kasus gagal MPPL. Yang pertama yaitu ada kurangnya perencanaan yang matang. Dalam hal ini proyek tanpa perencanaan yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola sumber daya dan waktu. Ini dapat menyebabkan keterlambatan, biaya tambahan, dan ketidakpuasan pelanggan. Yang kedua ada kurangnya komunikasi. Ketidakmampuan tim proyek untuk komunikasi dengan baik dapat menghambat kolaborasi, menghasilkan kesalahpahaman terhadap anggota tim, dan memperlambat kemajuan proyek. Yang ketiga, ada perubahan ruang lingkup yang tidak terkelola. Perubahan kebutuhan atau ruang lingkup yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu jadwal proyek dan menyebabkan peningkatan biaya. Yang keempat, kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, proyek yang tidak melibatkan pemangku kepentingan seperti pengguna akhir atau pelanggan dalam proses pengembangan dapat menghasilkan produk yang tidak memenuhi ekspektasi mereka. Yang kelima, ada kurangnya pengendalian risiko. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko proyek dapat menyebabkan masalah yang tidak terduga. Yang keenam, ada perencanaan anggaran yang tidak akurat. Proyek perangkat lunak seringkali melibatkan anggaran yang besar. Kesalahan dalam perencanaan anggaran dapat mengakibatkan kekurangan dana. Kesimpulan, manajemen proyek perangkat lunak adalah elemen kunci dalam mengembangkan perangkat lunak yang sukses. Dengan perencanaan yang baik, komunikasi yang efektif, dan pengendalian yang cermat, proyek perangkat lunak dapat mencapai tujuan mereka dengan sukses. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan dalam presentasi kali ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.